Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat CPL dimanapun berada. Baik, pada kesempatan kali ini saya coba lagi untuk memberikan suatu link latihan ya untuk sahabat-sahabat dalam hal persiapan menghadapi tes tertulis atau CAT seleksi Bawaslu Kabupaten Kota. Oke, sebelum itu seperti biasa ya, link saya sertakan dalam deskripsi, kemudian passwordnya saya sebutkan dalam video ini ya, sehingga sahabat-sahabat mohon untuk jangan di skip sekiranya agar mengetahui password yang akan sahabat-sahabat gunakan dalam link latihan sesuai dengan ada di deskripsi. Oke, sebelum itu juga saya ingin coba membahas atau mereview terkait dengan link latihan 9 yang sahabat-sahabat pernah kerjakan. Oke, kita review terlebih dahulu. Baik, sahabat-sahabat CPL ya, pertanyaan pertama yang akan kita coba review dalam link latihan 9 itu yaitu mengenai peraturan Bawaslu mengenai pengawasan pencalonan peserta pemilihan umum anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota itu diatur dalam Perbawaslu berapa ya. Sekiranya sahabat-sahabat harus mengetahui terkait dengan kewenangan untuk pencalonan anggota DPR ya, khususnya DPRD kabupaten kota, itu merupakan kewenangan daripada Bawaslu kabupaten kota, sehingga dalam hal ini sahabat-sahabat juga setidaknya harus mengetahui sejauh mana kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota dalam hal mengawasi pencalonan DPRD Kabupaten Kota. Di sini setidaknya itu diatur dalam Perbawaslu nomor 23 tahun 2018. Karena untuk Perbawaslu mengenai pencalonan anggota legislatif ini belum adanya Perbawaslu terbaru ya, sehingga masih menggunakan rujukan Perbawaslu nomor 23 tahun 2018 per video ini diupload ya. Oke, kemudian sahabat-sahabat sekalian, oh ya, kalau Perbawaslu nomor 5 tahun 2023 ini terkait dengan pencalonan DPD ya, kalau tak salah seperti itu ya. Kemudian kita mereview kembali terkait dengan pertanyaannya, pengawasan pencalonan peserta pemilihan umum ya, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota yang dilakukan oleh pengawas pemilu meliputi kecuali. Dalam hal ini tahapan ataupun fokus pengawasannya dalam hal apa saja ya. Di sini ada beberapa pilihan jawaban ya terkait dengan persyaratan pengajuan bakal calon, persyaratan calon, penelitian persyaratan bakal calon, dan verifikasi. Nah, perlu sahabat-sahabat ketahui, kita ini mengawasi ya dalam hal pencalonan legislatif ini, dalam hal konteksnya itu masih sifatnya bakal calon ya. Kalau sudah menjadi calon itu bukanlah lagi masuk terhadap Perbawaslu pencalonan. Ini gini aja cluenya ya. Perbawaslu pencalonan itu ruang lingkup pengawasannya hanya terbatas sebelum penetapan calon ya, atau penetapan calon hanya sampai di DCT saja. Ketika sudah menjadi calon itu beda lagi ranahnya, bukan dari Perbawaslu pencalonan seperti itu ya. Maka di sini jawabannya itu adalah persyaratan calon, karena nggak ada ya terkait dengan persyaratan calon. Dalam nomenklaturnya itu yang ada adalah persyaratan bakal calon. Karena sebelum ditetapkan menjadi DCS maupun ditetapkan dalam DCT seperti itu ya, sehingga intinya dari Perbawaslu mengenai pencalonan itu sebelum kita fokusnya adalah sebelum calon legislatif itu menjadi calon seperti itu ya, masih sifatnya bakal calon. Oke, semoga itu dapat difahami sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian di sini persyaratan bakal calon ya legislatif itu harus memenuhi persyaratan usianya berapa. Nah, dalam hal ini persyaratan sebagai bakal calon anggota legislatif itu usianya harus ataupun minimalnya adalah 21 tahun ya, seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan pula ataupun dipertanyakan mengenai daftar calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota diajukan paling lambat ya sebelum hari pemungutan suara.
Maka dalam normatifnya itu ada 9 bulan sebelum hari pemungutan suara, sahabat-sahabat sekalian ya. Itu secara normatifnya ya. Oke, password yang pertamanya itu adalah Indonesia ya. Oke, sahabat-sahabat CPL ya. Pertanyaan selanjutnya kita ini berkaitan dengan regulasi induk ya, regulasi induk atau dalam hal ini undang-undang. Kalau tadi kita berbicara mengenai pengawasan ya, Perbawaslu, pengawasan pencalonan, sekarang kita berdasar terhadap Undang-Undang Nomor 7-nya. Oke, pertanyaannya itu pasca diterapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum mengenai jumlah kursi anggota DPR itu ditetapkan sebanyak berapa? Yaitu jawabannya benar, yaitu 575 kursi. Sebelum ditetapkannya Undang-Undang 7 ini, jumlah kursi di DPR Senayan itu tidaklah 575, ya, kurang dari 575. Tapi pasca ditetapkan sehingga berlaku 575. Oke, mungkin itu semua sahabat-sahabat sudah mengetahui ya, banyak referensi yang mengatakan demikian. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu jumlah kursi setiap daerah pemilihan dapil anggota DPR paling sedikit berapa kursi? Itu jawabannya paling sedikit dalam satu dapil untuk pemilihan anggota DPR itu adalah 3 kursi, bukanlah 7 ya. Paling sedikit itu adalah 3 kursi dalam satu dapil untuk pemilu anggota DPR ya. Ingat, DPR ya, bukan yang lainnya. Oke. Kemudian di sini dijelaskan pula ataupun pertanyakan ya, jumlah kursi DPR di provinsi ditetapkan paling sedikit berapa ya. Beda pertanyaannya, mohon dicermati antara kursi dapil dengan kursi DPRD atau DPR-nya, dalam artian alokasi kursi keseluruhan dengan alokasi kursi per dapilnya, sehingga sahabat-sahabat harus cermat dalam hal memahami suatu bentuk pertanyaan ya. Di sini jumlah kursi DPRD provinsi itu ditetapkan paling sedikit berapa kursi, yaitu jawabannya adalah 35 kursi paling sedikitnya ya. Semua di tingkatan provinsi ya, baik provinsi yang gemuk ya dan sebagainya, paling sedikit itu 35, tapi harus mengikuti jumlah penduduknya ya. Sekira jumlah penduduknya itu berapa juta, maka ya itu alokasi kursinya ada sekian kayak gitu. Nanti ada pertanyaannya ya. Kemudian di sini, nah, jumlah kursi DPRD provinsi ya ditetapkan paling banyak berapa kursi? Ya benar, 120 kursi. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya sahabat-sahabat sekalian, dan password yang kedua itu adalah negara ya. Oke, di sini dijelaskan ataupun dipertanyakan jumlah kursi DPRD provinsi didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan. Untuk provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1 juta orang, maka alokasi kursi DPRD provinsinya sebanyak berapa? Nah, di sini hanya dibatasi suatu bentuk pertanyaan penduduknya hanya 1 juta. Paling banyaknya itu adalah 1 juta atau penduduknya kurang dari 1 juta ya. Maka berapa kursi sih di provinsi yang ketika memang sekiranya penduduknya itu hanya 1 juta atau kurang dari 1 juta? Itu adalah 35 kursi ya. Jadi angka minimal untuk alokasi kursi dengan jumlah penduduk di suatu provinsi dengan 1 juta kurang, maka itu adalah 35 kursi ya. Kemudian ada lagi pertanyaan mengenai jumlah kursi DPRD provinsi didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan. Untuk provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta orang sampai dengan 3 juta, maka alokasi kursi DPRD-nya berapa ya? Itu adalah 45 sahabat-sahabat sekalian, bukan 40. Jadi gini, ada rumus ya, nanti saya juga saya kasih dalam video ini terkait dengan rumus sekiranya untuk memahami terkait dengan alokasi kursi ya. Oke. Jadi ada kelipatan 10 naik dari 35, 45, 55, 65, 85. Setelah sampai 85 itu stop, nanti jadi 100 dan 100 menjadi 120. Kalau nggak percaya coba kita simak ya. Nah, di sini dengan jumlah kursi dengan jumlah penduduk di suatu provinsi 3 juta sampai dengan 5 juta, itu berapa banyak kursi? Yaitu 55. Ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Nggak ada yang pokoknya berbicara mengenai paling banyak dan paling sedikit pada alokasi kursi ini ya. Kemudian nah di sini ini nggak tahu ini mengasal atau gimana ya, dan mungkin
pas kebetulan saya ambil sampling untuk di review itu benar ya. Jumlah kursi DPRD provinsi dengan jumlah penduduknya 5 juta sampai 7 juta, itu berapa sih alokasi kursinya? Yaitu 65. Karena tadi ya, kelipatan 10 dari 35 ke 45, 55 dan 65 ya. Kemudian yang selanjutnya ini jumlah kursi dari 7 juta penduduk yang 7 juta sampai 9 juta itu berapa kursi? Adalah 75 sahabat-sahabat sekalian ya. Dan begitu pula dalam pertanyaan ini mengenai dari 9 juta sampai 11 juta itu berapa? Yaitu 85 ya. Itu sekiranya sahabat-sahabat ya, termasuk ini juga 11 juta sampai dengan 20 juta berapa banyak kursi? Yaitu adalah 100 kursi sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini agak benar ya, karena ada bahasanya itu kalau kursi sedikit atau kursi 35 itu bahasanya paling banyak 1 juta penduduk ya, atau kurang dari 1 juta penduduk adalah 35 ya. Kalau bahasanya 120 kursi itu digunakan ketika memang penduduknya itu lebih dari 20 juta. Nah, maka itu harus 120 kursi sahabat-sahabat sekalian ya. Oke, ini mengenai alokasi kursi DPRD provinsi ya. Ini rumusnya ya sahabat-sahabat sekalian yang saya coba berikan kepada sahabat-sahabat. Pertama, dengan jumlah penduduk 1 juta kurang atau 1 juta, itu alokasi kursinya adalah 35 ya. Rumusnya ini. Kemudian 1 juta sampai 3 juta itu adalah 45, 3 juta sampai 5 juta itu 55, dan 5 juta sampai 7 juta itu adalah 65. 7 juta sampai 9 juta penduduk adalah 75 kursi, 9 juta sampai 11 juta penduduk 85 kursi, 11 juta sampai 20 juta penduduk 100 kursi, lebih dari 20 juta ada 120 kunci. Mungkin sangat rumit sih ya ketika memang kita harus menghafal ataupun harus memahami ataupun mengingat mengenai kursi-kursi ini. Oke, rumusnya itu sahabat-sahabat sekalian, kalau sahabat-sahabat sudah mengetahui alhamdulillah, tapi kalau belum ini sekedar sharing ya di forum CPL ini. Acuannya itu adalah jika penduduk itu lebih dari jika penduduk itu kurang dari 1 juta, maka jumlah kursinya 35. Yang harus kita pahami sahabat-sahabat sekalian, jumlah alokasi kursi di tingkat DPRD provinsi itu adalah paling sedikitnya 35. Ketika 35 kursi, harus yang kita bayangkan adalah jumlah penduduknya kurang dari 1 juta ya. 1 juta 35 kayak gitu. Pokoknya 1 juta 35. Kemudian kalau ada pertanyaan terkait dengan 1 sampai 3 juta, maka kita harus menambahkan 10 ya. Berarti berapa? Adalah 45. Nah, dalam rentang 1 sampai 3 juta ini pokoknya ada kenaikan 2 juta penduduk. Maka kenaikan 2 juta penduduk dari 1 juta itu maka harus ditambah 10 kursi. 1 juta ditambah 2 juta berarti kan antara 1 sampai 3 juta kursinya ditambah lagi, yang tadinya 35 menjadi 45. Kemudian dari 3 juta nih menjadi ke 5 juta, ditambah lagi 2 juta, 3, 4, 5 ya. Kemudian kursinya ditambah lagi 10 berarti 55. Kemudian untuk kursi yang ke-65 itu ditambah lagi 2 juta, 5, 6, 7 ya. Sehingga kursinya 65. Kemudian dari 7 juta sampai 9 juta ini atas dasar tambahan penduduknya 2 juta, 2 juta, 2 juta ya. 7, 8, 9 ya. Nambah berapa? Nambah 2 juta penduduk. Kursinya nambah 10 lagi yaitu 75. Termasuk dengan penduduk yang 9 sampai 11 juta itu atas dasar penambahan jumlah penduduknya 2 juta. 9, 10, 11 nambah 2 juta, alokasi kursinya nambah 10 lagi dari 75 menjadi 85. Seperti itu kira-kira rumusan dalam hal di fase jumlah penduduk yang pertengahan ya. Kemudian bagaimana sih ataupun yang perlu saya sampaikan, nggak ada kursi 95 ya. Cukup dari 35, 45, kemudian 55, 65, 75, 85 stop di situ. Setelah 85 nggak ada 95, adanya langsung 100. Yaitu ketika jumlah penduduknya dari 11 juta tadi ya, angka maksimal di alokasi kursi 85 itu 11 juta sampai 20 juta ya kan. Kalau rentang
Kalau rentan pertanyaannya itu di atas 11 juta sampai 20 juta, berapa kursi? Maka jawabannya itu adalah 100 ya. Seperti itu. Kemudian ketika maksimalnya itu lebih dari 20 juta, maka jumlah alokasi kursinya adalah 120. Oke, itu sahabat-sahabat ya terkait dengan saya coba share ini rumus. Mudah-mudahan ya ini bisa dapat difahami ya sahabat-sahabat sekalian untuk sahabat-sahabat CPL ya. Kalaupun punya rumus yang lain silahkan monggo ya dipakai. Barangkali rumus yang saya bikinkan ini ataupun tabel ya tabulasi yang saya bikinkan ini agak rumit ya silahkan seperti itu. Oke, kita masuk ke password yang terakhir. Itu sahabat-sahabat sekalian terkait dengan review link latihan 9 ya. Memang itu masih setengah karena dalam link latihan 9 itu ada alokasi kursi di tingkat apa tuh DPR RI kalau nggak salah ya. Jadi sekiranya nanti saya akan bahas kembali beserta dengan link latihan yang akan saya berikan kembali. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada suatu kesalahan ucapan ya, mohon dimaafkan. Kemudian password yang terakhirnya itu adalah demokrasi. Oke, saya akhiri. Jangan lupa di subscribe, like, share ya agar saya tetap semangat dalam membuat konten-konten seputar pemilu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.